Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Sebagai akibat daripada suatu KUP PKI yang gagal pada tahun 65, memang ada daripada tahanan-tahanan daripada Partai Komunis Indonesia itu. Golong B adalah mereka yang salah, akan tapi mengenai bahan pembuktian untuk diajukan pada pengadilan kurang meyakinkan. Mereka tidak segera dilepaskan kepada masyarakat karena masyarakat itu sekalipun diberitahu tidak ada pembuktian yang kuat untuk diadili, bagi rakyat yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka itu melakukan penculikan, melakukan pembunuhan, melakukan pembakaran di desanya, tidak mungkin dikatakan kalau mereka tidak salah. Dokumen rahasia Amerika berkaitan dengan gerakan 30 September. Dokumen nomor 21. Telegram 187 from American Consulate Surabaya to American Embassy Jakarta. Joint Sitrep 19. Confidential. Telegram ini merinci operasi pembersihan militer di Jawa Timur. Laporan tersebut menyatakan bahwa masa PKI di Kediri telah dihancurkan. Operasi pembersihan di Surabaya dilaporkan memakan waktu lebih lama karena banyaknya simpatisan PKI di daerah tersebut. Wakil Gubernur PKI Jawa Timur Satrio dilaporkan tinggal diam di rumah selama pembersihan terjadi. Dokumen 22. Telegram A386 from American Embassy Jakarta to Secretary of State, the PKI Han in Central Java. Confidential, tertanggal 10 Desember 1965. Laporan ini menggambarkan operasi Angkatan Darat di Jawa Tengah. RPKAD mempertemukan Partai Katolik, IPKI, dan Nahdlatul Ulama untuk membasmi elemen PKI. Nahdlatul Ulama dikatakan memberikan sebagian besar dukungan untuk operasi ini. Dilaporkan pula bahwa Angkatan Darat memiliki beberapa kesulitan untuk mengendalikan organisasi pemuda NU Ansor yang dikatakan menyerang dengan keras tidak hanya unsur-unsur PKI, tapi juga korban non-PKI yang konon terlibat dalam perseteruan pribadi dengan anggota Ansor. Masyarakat Tionghoa dilaporkan juga sedang diserang. Daftar 200 anggota Bapperdi telah diberikan kepada Angkatan Darat. Daftar ini disebut Who's Who dari komunitas pengusaha Kudus. Angkatan Darat dilaporkan telah mengumumkan bahwa orang-orang terdaftar ini akan diinterogasi dan dipenjara tanpa batas waktu jika ditemukan sebagai aktivis Bapperdi. Banyak di antara mereka yang hilang. Kudus akhirnya dikatakan sebagai daerah bebas dari unsur-unsur PKI. Dokumen 23. United States Department of State Telegram A398 to United States Embassy Jakarta. Secret. December 17, 1965.
Dokumen yang dirangkum oleh Sekretaris Pertama Kedutaan Besar Amerika Serikat, Mary Tan, melaporkan nasib pemimpin PKI dari puncak pembunuhan massal, menunjukkan pengetahuan yang mendalam tentang operasi Angkatan Darat untuk menangkap atau membunuh anggota PKI yang berpangkat tinggi. Laporan tersebut juga mencatat pemalsuan luas dari banyak dokumen, misalnya yang dikatakan pernyataan pengakuan, mengutip kasus anggota Politbiro PKI Nyono yang telah ditangkap oleh Angkatan Darat dan ditahan di Jakarta. Dokumen 24. Airgram A408 John Baker number 48 from United States Embassy Jakarta to State Secret December 21st 1965. Dalam John Baker ini yang dirangkum oleh Sekretaris Kedutaan Besar Pertama Mary Tan, mencatat keberhasilan Angkatan Darat sangat mencolok dalam upaya untuk memusatkan kekuasaan di bawah naungan Komando Operasi Tertinggi yang baru dibentuk atau KOTI, serta dalam upayanya membatasi kekuatan Soekarno dan menegaskan kekuasaan Angkatan Darat atas beliau. Laporan tersebut kemudian mencatat bahwa setidaknya 100.000 orang telah dibunuh dalam kampanye yang diorganisir Angkatan Darat melawan terduga pendukung PKI, termasuk setidaknya 10.000 orang di Bali. Menurut sebagian besar ilmuwan, pembunuhan di Bali mulai pada awal Desember, ketika RPKAD dan satuan-satuan pasukan Brawijaya di bawah komando Sarwo Edi Wibowo tiba. Pembunuhan lalu berlanjut selama beberapa bulan lagi yang mengakibatkan 80.000 orang tewas. Dokumen 25. Telegram 203 from American Consul in Surabaya to Jakarta Confidential December 22, 1965. Telegram ini melaporkan, meskipun pembunuhan tanpa pandang bulu diduga telah berhenti di Jawa Timur, tentara secara diam-diam melepaskan 10-15 tahanan kepada umat Islam untuk dieksekusi. Laporan serupa dikatakan telah didengar dari sumber-sumber lain. Metode ini dilaporkan tampaknya sedang digunakan sehingga Angkatan Darat dapat mengklaim bahwa situasinya terkendali, sementara mengizinkan umat Islam untuk menerapkan tekad mereka yang menghapus PKI. Pernyataan ini tidak jujur. Kelompok Muslim dengan jelas membantu militer untuk menerapkan kebijakannya sendiri sambil membiarkan militer cuci tangan, menangkis tanggung jawab atas kekerasan tersebut. Laporan ini juga mencatat pembakaran toko-toko Cina di Bali. Kekerasan ini tidak hanya terbatas pada orang Cina merah, meskipun ada upaya resmi untuk melindungi orang-orang Cina pro Kuomintang. Orang-orang Cina komunis dilaporkan meminta dievakuasi ke daratan Cina. Demikian kura-kura Taker Lambe Sundel.